Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Putri, NIM 210862664, Prodi Pencaskesrek. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya dari makalah yang saya buat. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Filsafat, pada dasarnya filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan adalah hasil tahu manusia atas kerjasama antara subjek dan mengetahui dan objek yang diketahui. Dari kehidupan modern ini, filsafat diartikan sebagai ilmu yang mencari hakikat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di masa Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat itu berasal, yaitu dari kata philios and Soviet. Philios artinya cinta yang sangat mendalam, sedangkan Soviet kebijakan dan kearifan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup dan dapat disebut sebagai pandangan masyarakat. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang dan mengatakan, filsafat hidup saya adalah hidup seperti oksigen, menghidupi orang lain dan diri saya. Ada juga orang lain mengatakan hidup harus bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Yang kedua, ruang lingkup. 1. Bersifat umum. Bersifat umum terbagi menjadi 7. Yang pertama, metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. 2. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memiliki asal mula susunan metode sahnya pengetahuan. Yang ketiga, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Yang keempat, metodologi ialah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Yang kelima, etika mengaku kepada istilah-istilah seperti baik, buruk, kebijakan, kejahatan, dan sebagainya. Yang keenam, estetika dalam istilah pokok telah digunakan dalam kajian filsafat, yakni kebenaran dan tentang kebaikan. 7. Filsafat nilai atau aksiologi yang membicarakan hakikat nilai. Yang kedua, filsafat bersifat khusus. Filsafat bersifat khusus dibagi menjadi 5. Yang pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu ialah filsafat yang berhubungan dengan masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Studi filosofis yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu itu ialah terbagi menjadi 6. Yang pertama, hakikat ilmu. Yang kedua, tujuan ilmu. Yang ketiga, metode ilmu. Yang keempat, bagian-bagian ilmu. Yang kelima, jangkauan ilmu. Yang keenam, hubungan ilmu dengan masalah kehidupan. Yang kedua, filsafat ketuhanan, filsafat tentang Tuhan. Yang ketiga, filsafat hukum. Filsafat merupakan lapisan tertinggi dalam ilmu. Yang keempat, filsafat politik. Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari politik, kebebasan, keadilan, dan hak milik. Yang kelima, filsafat komunikasi. Secara sederhana, filsafat komunikasi jika dihubungkan dengan kata ilmu memiliki arti yaitu suatu filsafat yang mencoba mengkaji ilmu komunikasi. Yang keenam, filsafat bahasa. Ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Yang ketiga, sejarah filsafat olahraga. Terbagi menjadi 7 zaman, yaitu yang pertama, zaman Yunani klasik. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Yang ketiga, zaman pra-Sokrates. Yang keempat, filsafat abad pertengahan. Yang kelima, kelahiran ilmu pada zaman kerajaan. Yang keenam, zaman modern. 7, zaman kontemporer. Demikianlah hasil presentasi makalah saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.